Bu Nita Lati, silakan Bu. Ya Pak, selamat siang. Selamat siang Bu. Oh ya, mohon maaf ini tidak on kameranya. Ya. Oke, ini Pak saya mau tanyakan, jika kita mengikuti lebih dari satu untuk satu sertifikasi tapi beda hari, apakah itu akan digugurkan atau bagaimana ya Pak untuk kelanjutannya? Ya. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi udah ditanyakan ya. Ya, nggak apa-apa. Saya bantu jawab Bu. Silakan. Jadi jawaban saya adalah silakan saja jika Ibu mampu. Ya, karena kalau Ibu ikut 2 sertifikasi berarti Ibu punya 2 tugas. Ya, kalau Ibu mampu mengerjakan tidak apa-apa. Ya, tetapi biasanya ketika Ibu lolos nih dua-duanya pasti salah satu akan digugurkan dong. Tidak mungkin peserta lolos di 2 sertifikasi, tidak mungkin, untuk memberi kesempatan peserta yang lain. Begitu Bu. Oh, oke. Ya. Oke, siap. Baik. Makasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Oke, selanjutnya Pak Firman. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kalau untuk portofolio, Ya. apakah yang non-industri boleh nggak? Yang non-industri, seperti apa Pak? Yang Contohnya Pak? non-industri. Misalkan biasanya kalau tadi kan tanya kalau Contohnya boleh apa, Pak? jangan yang super mikro ya. Tapi kebanyakan kan struktur UMKM kita kan kebanyakan mikro, dan meskipun yang industri sebenarnya dia juga banyak yang masih kategori mikro. Kalau misalkan kayak restoran begitu, restoran. Boleh Pak. Itu boleh, Boleh. tidak? Ya, boleh. Jadi kebetulan Bapak Ibu bertanya ya, saya jawab. Klasifikasi usaha yang dijadikan dokumen, yang dijadikan studi kasus untuk pengisian dokumen portofolio hanya bisa UKM produksi atau UKM jasa atau kombinasi produksi dan jasa. Ya, tidak diperkenankan UKM perdagangan. Ya. Jadi produksi banyak, UKM produksi, jasa banyak. Ya, yang Bapak sebut tadi restoran adalah kombinasi produksi dan jasa. Tetapi tidak diperkenankan perdagangan. Silakan, Pak. Oke. Kalau misalkan portofolio atau UKM yang kita jadikan studi kasus adalah milik kita, gimana Pak? Tidak boleh. Ya, catatan penting juga. Bapak Ibu tidak boleh menggunakan usahanya sendiri. Namanya saja pendamping. Kalau usahanya sendiri, nanti Bapak Ibu akan, ketika mengolah data, Bapak Ibu tidak objektif. Ya, jadi sertifikasi pendamping adalah untuk yang berprofesi memang sebagai pendamping. Apakah boleh dia seorang pengusaha? Boleh. Pengusaha, banyak pengusaha sekarang yang berperan sebagai pendamping untuk usaha lain. Ya, jadi sebaiknya bukan usaha sendiri, Pak. Jangan usaha sendiri. Karena memang kalau usaha sendiri akan kita anggap gugur. Oke, Pak Firman. Cukup ya Pak. Cukup. Lanjut Pak Yusuf. Satu lagi Pak. Ya, Pak. Satu lagi terakhir. Oh, ya. Iya, kalau ini kan sertifikasi ini kan tiap tahun ya. Kemarin 2021 juga karena ikut cuman nggak buat tugas. Seandainya misalkan tahun ini kita ikut terus dapat 6 sertifikat dan tidak lolos sampai ke sertifikasi yang 30 itu, apakah tahun berikut sertifikat itu bisa dilanjutkan untuk mengikuti yang berikut atau materi diulang lagi gitu? Ya. Bapak ikut dari awal, Pak. Karena sertifikasi yang selama 6 hari pelatihan tidak menunjukkan bahwa Bapak Ibu mengerjakan tugas. Hanya sertifikat Bapak Ibu sebagai kehadiran.
Ya, jadi ketika Bapak Ibu tidak lolos BIMTEK atau sertifikasi, ya Bapak Ibu tahun depan akan ikut lagi, silakan mengulang dari awal. Begitu Pak. Oke Pak Firman, cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, oke. Pak Ya, Yusuf agak makasih cepat Pak banyak. Yusuf. Ya. Cukup ya. Baik, mungkin masih ada yang Bapak Ibu yang mau bertanya cepat ya. Pak Yusuf cepat. Pak ya. Aep tuh. Oke, selanjutnya Pak Aep. Silakan Pak. Ya. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Samsi. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, ini saya menggunakan HP dari tadi tuh masuk lewat laptop, selalu ditanyakan kepada akun yang berbayar Pak. Oke. Loginnya. Nah ini nanti mohon arahan apakah yang HP ini keluar dulu, masuk kembali. Tadi saya sudah coba ini lewat HP keluar dulu, tapi menggunakan laptop. Bapak sudah punya akun Zoom? Akun Zoom. Akun Zoom pribadi? Oh belum ada Pak. Nah, Bapak coba ini dulu. Daftar dulu. Daftar dulu Pak. Ya, harus Gratis kok itu, daftarnya pribadi. gratis, bukan berbayar, gratis. Ya, gratis kok Pak. Akun Zoom pribadi itu gratis, Bapak bisa daftar. Jika sudah, Bapak bisa masuk dari laptop. Iya. Baik, Pak Samsi, Ya. terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Lanjut Pak Yusuf. Oke, selanjutnya Bu Rizky. Peserta udah hampir 500. Silakan Bu Rizky. Kalau tidak ada, oke Bu Rizky, ada yang tanyakan? Oke, kita loncat aja ke Bu Agatha, ada? Silakan Bu. Ya, halo pagi. Sudah jelas? Pagi. Ya. Terima kasih kesempatannya. Jadi pertanyaan saya sebetulnya sudah banyak dijawab dari pertanyaan Pak Firman sebelumnya tentang studi kasus portofolio. Jadi memang ini kan sebetulnya tahun pertama saya Pak untuk ikut pendampingan UKM dan memang masih belum ada gambaran gitu ya. Nah tadi Bapak sempat sebutkan bahwa yang dijadikan studi kasus di portofolio tidak boleh usaha sendiri. Ya, Gitu ya. bukan usaha sendiri. Oke, namun intinya usaha tersebut ada gitu ya Pak ya? Ada. Ada, Ya, harus ada Bu. Harus ada. Tidak boleh ini siluman Bu. Harus Ya. ada. Tidak boleh fiktif. Ya, Tidak tidak boleh boleh fiktif. Intinya seperti itu ya. Ya. Karena kan saya juga belum tahu ya untuk materi nanti yang akan dijadikan tugas portofolio ini seperti apa. Ya. Gitu, Pak. Oke, baik, cukup jelas Pak buat saya. Ya. Terima kasih banyak Pak Samsi. Oke, Pak baik Yusuf, Ibu. Arief, terima kasih. Sama-sama, Baik. Bu. Lanjut Pak Yusuf. Selanjutnya Pak atau Ibu nih ya, Bu Andi Nurwati. Ibu tuh kayaknya. Bu Andi. Sudah pertanyaannya sudah terwakili tadi Pak. Oke. Sudah, oke Bu. Selanjutnya Bu Nevi. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Lagi. Iya. Cuma bertanya ada 2 pertanyaan walaupun banyak jawaban yang sudah diterima. Ya. Jika kita terlanjur mendaftar 2, apakah bisa menggagalkan pendaftaran yang satunya gitu loh Pak? Ya, yang jelas kalau Ibu ikut 2, jika dua-duanya lolos, yang satu pasti gugur Bu. Tidak mungkin ikut dua-duanya Ibu lolos itu tidak mungkin untuk memberi kesempatan peserta lain. Ya, setelah dapat dari Pak Firman mungkin sepertinya satu saja dulu Pak. Ya, satu saja. Lebih baik satu fokus dan serius Bu. Ya, terus yang kedua Pak, Ya. ketika kita sudah sertifikat tapi tidak bersertifikasi, bisakah kita menjadi pendamping UMKM di masyarakat atau dinas gitu Pak? Selama Bisa ini. Bu, bisa. Oh, terima kasih Pak. Ya, jadi kenapa banyak orang yang mengejar sertifikasi BNSP? Karena ketika sudah bersertifikat BNSP, Bapak Ibu peluang untuk menjadi pendamping dimanapun lebih terbuka lebar. Maksud saya yang bersertifikat saja Pak, belum misalnya ketika dia Belum tidak BNSP. Belum BNSP, bisa Bu. Ibu bisa jadi Ibu dilibatkan hanya sebagai pendamping jika memang tidak ada
kompetitor lain yang bersertifikat BNSP. Oh iya, karena untuk mencari kapasitas diri nih Pak ceritanya. Betul Bu. Itu sertifikat Kementerian Koperasi UKM yang 6 kali pertemuan itu juga ada nilainya. Oh, baik Pak, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu, sama-sama. Lanjut Pak Yusuf. Oke, selanjutnya Pak Andi. Oh iya Bapak itu. Kalau yang tadi Ibu. Yang tadi Ibu. Ini Bapak Pak Andi, nih Pak Andi Hasmuli. Pak Andi Hasmuli, silakan Pak. Bapak Ibu mohon kalau raise hand jangan ditinggal ya. Kita panggil-panggil Bapak Ibu nggak muncul-muncul. Ini tadi Bu Parmini sudah ya. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Samsi. Ya, silakan Maaf, Pak. Pak, kameranya apa? Ini Pak, tadi kan sudah terwakili beberapa pertanyaan yang dua kelas. Tapi kalau misalnya satu kelas itu 2 kelas, tapi satu kelasnya hanya untuk nambah pengetahuan, tapi tetap fokus ngerjain tugas di kelas Boleh. ini. Silakan Pak. Oh iya Pak. Ya, silakan. Oh terima kasih hanya Pak. Ya, oke Pak. Pak Bang Rudi, ada pertanyaan Pak? Wah, topinya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima Ya, kasih atas kesempatannya Pak Samsi. Ya, ini Pak atau Bang nih? Manggil Bang Rudi aja. Kebetulan saya juga aktivitasnya di penggiat UMKM Pak di Kalimantan Barat. Nah, jadi alhamdulillah saya juga dapat kesempatan untuk mengikuti, mudah-mudahan bisa lulus di BNSP karena buat kawan-kawan di sini BNSP ini memang menjadi sebuah, saya aktivitas di pendampingan UMKM itu udah hampir 3 tahun Pak, tapi tidak punya sertifikasi BNSP. Jadi memang harganya mahal dan juga ada juga bantuan kemarin yang 500 dan alhamdulillah hari ini saya bisa mendapat, mudah-mudahan ini gratis Pak ya? Ya, gratis sampai selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sampai selesai. Amin. Jadi Pak ya mungkin ini penyemangat aja buat saya dan kawan-kawan yang lain. Jadi yang mudah-mudahan kadang-kadang gini Pak, mungkin saya juga pengen bertanyakan, kadang-kadang kan ada faktor X Pak. Ya. Faktor X. Kalau semangat saya rasa teman-teman di penggiat UMKM di sini pasti semangat Pak. Ya. Tapi ada faktor X, misalnya listrik mati, kemudian mungkin di luar dari itulah faktor yang kita tidak inginkan, misalnya tiba-tiba laptop rusak atau gimana gitu. Nah, ada pertimbangan tersendiri Pak untuk masalah pengerjaan data dan juga mungkin kita pas tiba-tiba lagi pertengahan, yang tadi saya bilang mati listrik yang di luar dari dugaan gitu Pak. Tapi semangat itu tetap ada, jangan sampai nanti mengurangi nilai gitu Pak. Ya, oke Pak. Salam dari saya Pak, dari kawan-kawan pegiat UMKM dari Kalimantan Barat Pak. Ya, salam Pak untuk teman-teman pendamping terima kasih dari Bang Rudi R3. Ya, dari Plut Kalbar, Pontianak, ada Plut Pak. Ya, saya dari Ketapang Pak, di Ketapang. Oh, Bapak di Ketapang, oke. Ya. Baik, saya jawab ya Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir kalau mati listrik, laptop tiba-tiba mati total. Bagaimana kita mengukur tingkat keseriusan Bapak Ibu? Ya. Itu bisa kita ukur dari portofolio yang dikerjakan Bapak Ibu, dokumen portofolio yang dikerjakan Bapak Ibu. Karena dokumen portofolio dikerjakan Bapak Ibu itu dalam posisi offline. Jadi pagi sampai siang Bapak Ibu mendapat materi atau simulasi penjelasan pengisian dokumen portofolio. Kapan mengerjakannya? Mengerjakannya ketika offline. Siang, sore, dan malam. Begitu Pak. Jadi tidak masalah Pak. Ya mudah-mudahan pertimbangan seandainya pas saat ini saat sedang pertengahan jalan lagi materi tiba-tiba kan ada absensi Pak, ada absensi. Nah itu kadang-kadang kan teman-teman kalau absensi tetap Pak, Bapak bisa langsung ke aplikasi mengisi pre-test, post-test itu udah otomatis kan kehadirannya tercatat. Terima kasih Pak Samsi. Ya, sama-sama Pak. Ya. Lanjut Pak Yusuf. Selanjutnya Bu Putri Mas atau Bapak ini. Baik, terima kasih. Oh Pak. Iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Samsi, Pak CEO, Pak Arif, dan Pak Yusuf. Jadi gini Pak, yang saya tanyakan adalah apakah ketika kita punya sertifikat-sertifikat lain terkait dengan pendampingan UKM itu bisa dapat dilampirkan Pak di luar 6 pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu yang pertama Pak. Yang kedua,
sertifikat BNSP itu kan berlakunya 3 tahun ya Pak ya. Betul. Setelah 3 tahun itu kita bisa perpanjang di mana? Ya. Seperti itu. Itu saja mungkin Pak. Terima Oke. kasih. Baik. Ya. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu ada beberapa sertifikat terkait kegiatan pendampingan tidak apa-apa dilampirkan. Tetapi penilaian yang utama adalah dokumen portofolio. Bagaimana Bapak Ibu mengerjakan dokumen portofolio. Kemudian pertanyaan kedua adalah jika sudah 3 tahun, bagaimana memperpanjang sertifikat? Bapak Ibu bisa menghubungi Star Training and Consulting salah satunya. Ya, tetapi Bapak Ibu tidak bisa lagi perpanjang yang gratis. Jadi yang gratis ini hanya untuk yang pertama ikut sertifikasi. Kalau Bapak Ibu mau perpanjang, Bapak Ibu harus ke lembaga pelatihan atau ke lembaga sertifikasi profesi yang berbayar. Begitu Pak. Karena kementerian memang programnya untuk teman-teman pendamping yang belum pernah mendapatkan sertifikat. Baik, terima kasih Ya. Pak Samsi. Matur nuwun. Sami-sami Mas. Dari Surabaya Pak. Ya. Tadi Pak Yusuf nanya ini putri Mas laki atau perempuan? Itu karena pakai Mas jadi laki itu Pak Yusuf. Itu lahirnya tuh 17 Ya, Agustus. kalau perempuan Pak. putri Mbak namanya. 17 Agustus lahirnya Pak. Oh iya. Berarti nanti ulang tahun traktir ya Pak? Iya, ke-27 Pak besok. Promosi Bab. Mas Putri promosi. Selanjutnya Pak Yusuf ya. Pak Khairul Huda. Pak Khairul Huda. Muhammad Khairul Huda. Pak Khairul. Oke, lewatin Pak Yusuf. Lompat aja dulu ya ke Pak Agustinus. Suaranya kayaknya dia bermasalah, Pak Khairul bermasalah dengan suara tuh. Sudah dibuka mic-nya, Iya. tapi nggak keluar suaranya. Pak Agustinus. Pak Agustinus silakan Pak. Ya. Ini sepertinya saya kenal nih Pak Agustinus. Iya, saya satu alma mater waktu SMA Pak Yusuf sama Bapak di Bandung kayaknya. Ini kenapa dunia sempit ya? Saya lihat Pak Yusuf dari tadi udah pengen ngomong. Jadi pertanyaan saya Pak, selamat pagi semuanya buat Pak Samsi, Pak Yusuf dan rekan-rekan semua. Saya dari Koperasi Pelangi Kasih, lokasinya di Bandung. Kita ada 4.000 anggota dan saya mau tanya Pak, untuk pendampingan ini, portofolionya udah saya download. Itu kan ada Excel sama Word. Betul. Itu pengumpulannya kapan ya, Pak? Oke, baik. Jadi sebaiknya jika Bapak Ibu mau tertib, dokumen portofolio hari pertama dikerjakan sebelum ketemu di hari berikutnya. Jadi ketika ketemu di hari berikutnya, misalnya Pak Agustinus sudah mengerjakan. Di hari kedua sesi pagi, Bapak saya beri kesempatan untuk presentasi. Jika Bapak presentasi, itu sudah kredit poin buat Bapak. Karena Bapak berarti sudah mengerjakan dan sudah mempresentasikan dokumen. Gitu. Batas akhirnya kapan Pak? Karena data beberapa anggota kami kan. Ya. Kalau ditanya batas akhir, sebetulnya batas akhirnya sebelum hari ke-6. Sebelum hari ke-6 pelatihan berakhir. Ya, berarti kan lama tuh 3 minggu, Pak. Tetapi biasanya kalau diumumkan seperti itu peserta nanti. Nah, sementara yang kita anggap baik adalah yang mengerjakan sesegera mungkin. Gitu Pak. Jadi itu bagian dari penilaian seleksi Pak. Baik, terima kasih Pak. Pak. Beda dong yang mengerjakan di minggu kedua dengan yang mengerjakan di minggu pertama penilaiannya beda. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Baik Pak. Lanjut Pak Yusuf. Masih di mute, Kang Yusuf masih di mute. Boleh nanya satu lagi Pak? Sebentar Bu, yang ngantri. Bu, yang ngantri banyak Bu, yang resen aja ya. Nanti saya dilempar batu sama yang lain Bu. Gantian ya Bu. Nanti biar tertib soalnya, karena pesertanya banyak ini. Pak Muslim silakan Pak. Pak Muslim silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samsi dan juga Pak Pagi. Yusuf dan juga pemateri lainnya. Ini yang kekhawatiran kami Pak. Saya kebetulan sudah masuk dengan handphone. Sekiranya nanti di tengah acara berpindah dengan laptop itu nanti apakah ada masalah dengan loading awal lagi Pak? Masuknya. Oke. Daftar segala macam. Atau biarkan saja setiap pemateri dengan handphone nanti pengerjaan tugasnya dengan laptop gitu Pak. Ya. Bisa Karena Pak. tugas-tugasnya katanya tugasnya nanti dikirim mungkin via email atau apa, artinya zoomingnya tetap handphone, nanti tugasnya tetap dengan laptop kita kerjakan. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Oke. Baik Pak, saya jawab ya. Jadi kalau Bapak bisa mengerjakan dengan laptop itu lebih baik Pak. Jadi memang mengerjakannya dengan laptop offline, tetapi kita tetap memberi kesempatan Bapak Ibu untuk presentasi. Nah presentasi kan kalau dokumen portofolio Word dan Excel, ya sebaiknya dipresentasikan dengan laptop. Kalau dengan handphone sulit Pak. Jadi kalau Bapak terkait sistem, Bapak bisa konsultasi dengan admin, tetapi terkait tugas-tugas mungkin bisa dengan kami. Jadi Bapak Ibu tetap mengerjakan tugas secara offline dan online, tetapi ketika presentasi tugas pasti Bapak Ibu harus online dengan laptop. Begitu Pak Muslimin. Ya, Pak Muslim. kalau untuk hari ini artinya juga ada presentasi Pak, atau hari ini mah belum gitu Pak? Hari ini sudah. Nah, Bapak Ibu pasti nggak kebayang kan, belum ngerjain kok sudah ya. Kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk mengerjakan dokumen yang kosong, kita bantu mengisi. Begitu. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Kalau laptopnya bermasalah hari ini Pak, yang susah masuk itu Pak gimana ya Pak? Kalau laptopnya bermasalah, seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau saya jadi ibu, saya akan berusaha mencari pinjaman laptop siap untuk dipakai. Untuk hari ini aja Pak, untuk hari ini. Boleh nggak apa-apa, Ibu nonton dulu, nonton peserta lain presentasi. Lanjut Pak Yusuf. Selanjutnya Bu Nedia. Baik Pak, terima kasih. Ya. Izin. Ya. Mohon izin Pak, saya mau menanyakan untuk terkait tugas yang diberikan via portofolio tadi. Kami bisa cek di mana ya Pak? Mohon izin sebelumnya baru gabung di Zoom Pak. Oke, maksudnya gimana Bu? Tugas yang Ibu kerjakan, yang akan Ibu kerjakan, Ibu bisa download di aplikasi. Ya, kemudian ketika nanti sudah dikerjakan, ya Ibu kita beri kesempatan untuk presentasi hasil pengerjaan dokumen portofolio Ibu. Ya baik Pak, mohon izin Pak, di poin mana ya? Di kegiatan saya? Atau di mana yang bisa kami cek? Nah, yang sudah download tadi Pak, siapa tadi? Pak Agus. Pak Agus ini sudah download, coba disampaikan ke mana Pak? Ya, kita tunggu Pak Agus. Detailnya ada detailnya. Baik, tadi di grup Telegram ya sudah ada yang kirim. Oke. Lalu tinggal klik yang di atasnya itu materi apa, diklik aja, itu ada 2 dokumen, nanti diekstrak karena kan masih unzip. Ya. Itu aja ada di grup Telegram tadi, coba di scroll. Oke. Izin Pak, mau nanya, itu untuk ngisi nama absensi, nama asesornya gimana Pak? Sebentar Pak, belum sampai situ Pak. Bapak udah buka dokumen berarti belum sampai situ Pak. Ya, bentar Bapak Ibu perhatikan tadi jawaban dari Pak Agustinus ya. Jadi oleh panitia Bapak Ibu sudah diberi keringanan, tidak perlu mendownload dari aplikasi, tetapi bisa langsung download di grup Telegram. Tetapi itu dokumen zip, jadi harus diekstrak dulu baru bisa di save ya. Pertanyaan Pak Ikun, mohon maaf tidak bisa saya jawab sekarang karena itu masuk ke materi Pak. Seluruh. Siap Pak, makasih Oke. Pak. Ya. Yusuf, saya tambah satu aja. Lanjut Pak Yusuf. Ya Pak. Ya. Pak Yusuf lagi ke toilet. Bu Widya, silakan Bu Widya. Widya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Samsi, Pak Arif. Pagi Bu. Ya, pagi. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya sebenarnya Pak Samsi. Tadi kan kita kan ini pelatihannya untuk yang pendamping UMKM. Nah, berarti jika saya punya usaha, saya tidak boleh mengikuti pelatihan yang saya masukkan data untuk usaha saya ya. Betul, bukan tidak boleh ikut pelatihan Bu. Ibu boleh ikut pelatihan. Ya, maksudnya mengisi. Tapi data yang digunakan tidak boleh UKM sendiri.
Oke, berarti saya harus, misalkan saya nggak tahu nih kira-kira siapa ya, karena kan saya itu mau latihan karena ada usaha, tadinya rencananya mau usaha sendiri, ternyata kan tadi pertanyaan sebelumnya sudah dijawab tidak bisa. Berarti saya harus mencari data untuk UMKM terdekat ya Pak? Ya, UMKM yang Ibu kenal. Yang saya kenal, boleh tetangga, boleh teman, gitu Boleh. ya Pak ya? Ya, Berarti boleh kita saudara, boleh. calling beliau untuk setuju atau tidak gitu ya, Ya, Pak ya? betul. Oke deh Ya. Pak Samsi. Pasti Oke. ini aja. Terima kasih Pak Samsi, Pak Ari. Baik Ibu. Ya. Ya, berikutnya Pak Mahyoni ya, Pak Mayoni. Ini nama perusahaan kayaknya nih. Ya, Bapak yang atas nama Mayoni Berkah Sejahtera mohon disesuaikan dulu dengan nomor register dan nama Pak. Ya. Ya. Atau yang berikutnya aja Lanjut. ya. Ya, yang berikutnya. Selanjutnya Pak Muhammad Endi. Pak Endi boleh? Pak Endi silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, selamat pagi buat Pak Materi, Pak Samsi, Pak Yusuf, dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf off cam. Terkait untuk gabung ke, saya kan pakai di HP Pak ya. Ya. Nah, saya mau pindah ke laptop ini masih belum bisa masuk gitu Pak. Ya. Untuk pindah ke Zoom di Masih Pak, laptopnya. kami masih menggunakan HP semua Pak. Pakai laptop susah masuk. Ya itu, jadi ini saya masih menggunakan handphone, tapi ya laptop juga ada gitu. Cuma belum bisa masuk dari tadi gitu. Sama Pak, semua situ semua sama. Oke. Sudah itu aja Pak. Ya, itu aja Oke, Pak. baik. Bapak Ibu sama, saya tadi juga susah masuk. Ternyata kita harus masuk di akun Zoom kita yang ada di laptop. Udah Pak, udah bikin akun. Sudah ya. Atas aja. Hmm. Lantai 2 rumahnya Bude. Pak Arif ada yang bocor Pak Arif. Ya. Oke. Jadi Mungkin sama. sementara, Saya juga tadi setelah mencoba 30 sementara. menit baru berhasil. Dicoba aja terus coba. Ya, dicoba karena Ya. mungkin pesertanya banyak sekali jadi memang agak susah masuknya. Ya. Saya Mungkin tidak ada sementara kendala, Menjawab Pak. boleh Pak. Halo Pak, izin menjawab cara masuknya. Ya, Boleh. Ketua ada yang bantu menjawab. Silahkan. Yang paham IT. Oke. Silahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi saya juga ada permasalahan untuk masuk tadi, cuma caranya tadi saya buka di webnya itu, saya copy paste dulu alamat linknya ke Google. Itu nanti diarahkan langsung ke webnya Zoom. Nanti ada beberapa formulir yang harus diisi di sana, lalu setelah diisi semuanya akan loading langsung ke Zoom meeting yang ini. Seperti itu caranya, tinggal di copy paste saja link Zoom yang ada di web Kemenkop itu. Seperti itu. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Pak Miftah sudah membantu kita. Oke, selanjutnya Pak Yuli ya. Ya, Pak Yuli silakan. Bapak Ibu yang kesulitan mungkin bisa konsultasi dengan Pak Miftah langsung ya. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pagi. Ini maaf ini enggak usah pakai video Pak ya. Selamat Ya. pagi. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan nanti kan ada presentasi. Ya. Nah ini kekhawatiran saya itu kan barulah pakai Zoom ini. Takutnya kita nggak bisa mengoperasikan dengan baik apa-apa yang harus di-upload atau gimana. Kalau ngomong sih bisa, cuma kan harus ada file-file yang kita tunjukkan. Mungkin kita saya kalau pernah itu cuma pakai Google Meet. Google Meet, Kalau Zoom oke, Pak. kalau Zoom belum pernah. Gimana solusinya Pak itu nanti Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya Pak. Iya, silakan. Oke, saya jawab. Bapak sudah pakai Google Meet. Google Meet itu lebih sulit daripada Zoom, Pak. Zoom itu jauh lebih mudah daripada Google Meet. Ya, karena saya pakai dua-duanya. Google Meet saya pakai, Zoom saya pakai. Jadi saya tahu tingkat kesulitannya. Ya, Bapak kalau pakai Game Meet, itu sinyal tidak kuat sedikit aja putus. Ya, dia memakan kuota data besar Game Meet itu. Pakai Zoom itu
lebih user friendly, Pak. Jadi harusnya tidak ada kendala. Ya jadi kalau saya pastikan kalau Bapak bisa pakai Gmeet, maka Bapak pasti bisa pakai Zoom. Oke, Ya, Pak. Pak, Terima ya. kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Yang resen cukup ya, tidak bisa ditambah lagi. Kita sampai Terakhir jam di 10 aja apa gimana? Sekalian istirahat, Pak. Ya, karena Udah kalau kagok. dibingin nambah terus ini. Pak Edi Pak Edi silakan. mau masuk ke laptop sama komputer jelimet, Pak ya. Terima kasih. Pertanyaan saya, Pak, untuk yang kriteria UMKM-nya seperti apa, Pak? Apakah sudah harus memiliki izin usaha atau bagaimana? Oke, baik, saya jawab. Bapak Ibu, UKM yang butuh pendampingan justru adalah UKM yang tidak memiliki izin usaha. Ya, jadi justru kalau dia izin usahanya sudah lengkap, dia sebenarnya nggak terlalu butuh pendampingan. Jadi yang tidak lengkap izin usahanya boleh. Kriterianya adalah yang omsetnya minimal 15-20 juta ke atas. Ya, jadi jangan menggunakan UKM yang ultra mikro. Ya. Kemudian kemudian UKM yang digunakan adalah UKM produksi atau jasa atau produksi dan jasa. Oke, baik, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya.